Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis teks kompetensi dasar pada silabus Bahasa Inggris SMA, MA, SMAK, MAK Kemendikbud 2017. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siloh Ratna dengan NPM 0062 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Next, langsung aja kita ke pembahasan. Jadi, pembelajaran bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi bahasa asing di tingkat internasional tampaknya sangat penting dan dibutuhkan untuk dikembangkan di tingkat atau jenjang pendidikan menengah. Jadi, peserta didik jenjang pendidikan menengah diharapkan dapat menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi dalam berbagai jenis teks, baik teks lisan maupun tulis. Dengan adanya pemetaan KD ini, dipandang sangat penting dan strategis khususnya bagi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Dengan adanya pemetaan KD, diharapkan guru bahasa Inggris dapat lebih cepat, dapat lebih cermat dan sistematis dalam menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan merealisasikannya dengan tepat, baik dan benar sesuai dengan pesan yang ada dalam silabus. Next, pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan berbasis teks sebenarnya sudah digunakan oleh guru sejak kurikulum tahun 2004. Lalu, pada tahun 2006 mengalami perubahan dengan munculnya kurikulum 2013. Meskipun kurikulum terus berubah dan berkembang, pendekatan berbasis teks masih terus digunakan dan dijadikan acuan bagi guru bahasa Inggris dalam pembelajarannya dengan berbagai revisi dan penyempurnaannya. Next, itu ada jenis teks yang ada di kurikulum 2013, yaitu naratif, prosedur, deskriptif, report, prosedural, news items, analytical exposition, persuasive exposition, spoof, explanation, discussion, dan review. Next, ada jenis teks bahasa Inggris yang tercakup pada kurikulum 2013 jenjang SMA dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, teks interaksi interpersonal. Mencakup tentang ungkapan selamat dan memuji, bersayap, atau extends, serta menanggapinya. Yang kedua, teks interaksi transaksional yang mencakup sebagai berikut, ungkapan tentang jati diri, ungkapan tentang niat yang melakukan suatu tindakan atau kegiatan, ungkapan yang melibatkan tentang keadaan, tindakan, kejadian, kegiatan yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau, ungkapan tentang saran dan tawaran, ungkapan tentang pendapat dan pikiran, ungkapan tentang hubungan sebab akibat, ungkapan yang melibatkan tentang keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya, ungkapan tentang menawarkan jasa, dan ungkapan tentang pengandaian diikuti oleh perintah atau saran. Next, ada nomor 3, teks fungsional khusus yang mencakup sebagai berikut, ungkapan tentang pemberitahuan, ungkapan tentang makna lirik lagu, ungkapan tentang undangan resmi dengan menerima dan memberi informasi, ungkapan tentang surat pribadi, menyusun surat lamaran kerja, memahami teks caption menyertai gambar, foto, tabel, grafik, atau bagan, dan manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat. Next, yang keempat atau yang terakhir, yaitu teks fungsional yang sebagai berikut, jenis teks deskriptif, jenis teks recount, jenis teks naratif, jenis teks eksposisi analitis, jenis teks explanation, jenis teks prosedur, dan jenis teks news item. Next, yang terakhir yaitu ada kesimpulan, yang dimana struktur kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Inggris wajib dan peminatan perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah terkait dengan beban yang ada pada silabus yang tertuang pada kompetensi dasar. Perlu disusun juga KD untuk program lintas minat bahasa Inggris. Teks kompetensi dasar atau pengetahuan yang ada pada silabus bahasa Inggris masih terdapat overlapping antara bahasa Inggris kelompok wajib dan bahasa Inggris kelompok peminatan. Jadi, pembelajaran berbasis teks yang selama ini dipahami oleh guru perlu dilakukan penyegaran kembali. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.